tidak dikuasai komunis. Saya ke sana, mau? Terima kasih. Terima kasih. Ya. 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 Dapat semuanya? Ya. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara, sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini, namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau-harimau, singa-singa, dan serigala-serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo, lengsernya Jenderal Besar Soeharto bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindari potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendari, 18 Mei 2020. Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara. PRD banyak masuk ke DPR. Tahun berikutnya 2004 itu lebih banyak lagi.
2014 lebih banyak lagi. Tahun 2019 sudah 200 PKI sekarang ada di DPR. 200 PKI. Dan mereka sudah mencoba lagi membuat RUU mengenai Pancasila itu, identitas Pancasila itu. Itu di sana tidak dicantumkan. Ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 yang di situ disebutkan tidak boleh ajaran komunisme diajar. Itu dihilangkan. Sopo sing ngejari? Ya orang-orang PKI yang sudah masuk ke parlemen melalui partai-partai yang ada. Ini sudah 200 orang, Mas. Dan mereka merencanakan untuk menghapus itu 25 TAP MPR nomor 25 itu untuk dicabut, sehingga dia mempunyai kesempatan untuk lebih merekrut lagi ajaran komunis. Ini kalau kita biarkan saja 2024, Mas, bahaya betul ini. Oleh karena ini bertepatan dengan 100 tahun komunis datang di sini besok tanggal 23. Kita ingin tunjukkan pada PKI, rakyat Indonesia tidak semuanya takut dengan komunis. Rakyat Indonesia tidak ada yang takut dengan komunis. Memang ada sebagian besar orang-orang masuk ke PKI seperti keluruknya Red Kacip Taning yang mengatakan bahwa 20 juta anak cucu PKI sudah siap untuk perang. Apakah kita mau diam saja? Apakah kita biarkan mereka seperti itu? Memang aparat dilematis. Kalau yang menentukan tugas-tugas aparat itu sudah mencela-mencela tidak jelas. Seperti pimpinan negara sekarang mencela-mencela tidak jelas. Sehingga aparat di bawah itu takut. Sebetulnya kami tidak takut untuk nabrak, itu tidak takut. Tapi saya kasihan pada aparat yang ada di bawah, yang pelaksana tugas yang langsung berhadapan dengan masyarakat ini. Saya kasihan pada mereka ini. Mereka hanya melaksanakan perintah tanpa hati. Karena perintah itu dipaksa oleh atasan, mau tidak mau harus dituruti tanpa hati mereka. Artinya sebetulnya hatinya itu keberatan untuk melarang kita mengumpas PKI. Tapi terpaksa, seperti contoh hari ini saja. DPR ini isinya orang PKI di Jakarta sana. Isinya orang-orang komunis di sana. Mau merubah negara. Kita bakar benderanya aja tidak boleh di sini. Iki piye? Karena itu piye? Apa kita bakar sama aparatnya, malah kita bakar aparat. Repot. Nanti kalau rakyat sudah marah itu luar biasa nanti. Tidak ada hitungannya. Seperti saya tidak rela mati karena sakit. Saya senang kalau ini berhadapan dengan PKI. Kalau perlu kita tempur dengan PKI. Bagaimana caranya? Siapapun yang ada di belakang PKI, siapapun yang melindungi PKI. Sikat. Sikat. Setuju tidak? Kalau PKI ini bagaimanapun juga harus sejak awal sudah kita tumpas. Setuju tidak? Pak, ini aksinya, tujuan aksi ini apa? Kami akan membuat satu pernyataan sikap. Bahwa pernyataan sikapnya sebagian sudah kami tulis di sana. Dan inti antara lain nanti, kalau sampai nanti bahwa TAP MPRS 25 itu dihapus, DPR RI kita bubarkan. Kita gerakan mahasiswa dan sebagainya untuk membubarkan DPR RI. Kelebu DPR Jogja ini perlu dibubarkan. Kalau mereka melindungi PKI. Kita lihat saja nanti. Kita lihat, saya siap di paling depan. Jadi nanti ada pernyataan seperti itu. Saya sendiri membentuk organisasi Sekretariat Matra ini terpanggil, ini panggilan jiwa dan bentuk kecintaan saya terhadap bangsa dan negara. Dimana kita melihat sekarang semangat juang patriotisme yang dimiliki oleh warga negara Indonesia saat ini sudah sangat pudar. Bahkan saya bilang hilang, termakan waktu. Kenapa saya menjadi prihatin? Maka itulah yang menyebabkan saya membangkitkan semangat juang dengan mengumpulkan para mantan-mantan prajurit untuk menjadi satu wadah. Yang pertama, tujuan daripada kita membentuk wadah ini adalah menyambung silaturahmi para mantan prajurit yang sudah dikeluarkan dari kedinasan, baik yang pensiun ataupun yang ex. Itu saya satukan hanya untuk menyatukan satu pemahaman yang sama. Kemudian yang kedua, di dalam silaturahim ini mereka juga diharapkan bisa memberikan informasi ataupun lowongan-lowongan pekerjaan sehingga yang tadinya tidak bekerja bisa bekerja dengan layak dan bisa membiayai anak istrinya dengan rezeki yang halal. Nah kemudian yang ketiga, kalau mereka sudah terisi perutnya dan seperti yang tadi sudah disampaikan juga, tentunya kita
mudah untuk membangkitkan semangat juang mereka untuk membela kebenaran dan keadilan. Karena kita ketahui bahwa negara kita saat ini sedang sakit. Kita prihatin semua. Sekarang kalau kita bisa bilang masyarakat Indonesia sekarang, masyarakat atau rakyat kita membiayai pemerintah. Itu yang terjadi sekarang. Bukan tanggung jawab pemerintah yang membiayai rakyatnya. Nah, ini menjadi satu keprihatinan. Ada apa? Sistem yang salah. Ini kita harus menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga kami Sorga Ekstrim Matra hadir untuk menciptakan kesejahteraan bersama sesama anggota, juga ingin memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pak, terkait intoleransi dan radikalisme, sikap daripada Trimatra sendiri belum? Pada prinsipnya, politik kami tidak berpolitik, tetapi kami politiknya adalah politik negara, sama dengan doktrinnya Tentara Nasional Indonesia. Politik kami adalah politik negara. Apapun yang bersifat merongrong kedaulatan negara, maka kami bersama penegak kedaulatan negara, yaitu aparat TNI, kami lakukan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu, bahkan mungkin kami satu-satunya komponen cadangan yang paling siap menghadapi perang kalau negara membutuhkan.